Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, dalam Islam pernikahan dipandang sebagai suatu hal yang sakral dan luhur, dan dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dengan menikah, berarti seorang laki-laki dan perempuan telah menghalalkan apa yang diharamkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikrar untuk saling setia telah diucapkan dalam pernikahan. Untuk menjaga ikrar tersebut perlu adanya nasihat pernikahan agar pernikahan mampu bertahan hingga ajal memisahkan. Yang pertama, laki-laki wajib untuk bekerja. Kewajiban laki-laki untuk bekerja telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah As-Saba. Surah Saba ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Ya'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Kandungan dari ayat tersebut adalah salah satu cara bersyukur bagi seorang suami kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bekerja, yang merupakan proses untuk menjemput rizki. Hasil dari usaha yang dilakukan berkaitan dengan takdir. Jika sahabat kurang puas dengan apa yang sahabat peroleh saat ini, maka sikap qanaah adalah kewajiban untuk sahabat. Dalam bahasa Indonesia, qanaah adalah ikhlas menerima dan berusaha untuk merasa cukup dari apa yang telah dilakukan. Pepatah mengatakan tiada hasil yang mengkhianati usaha, maka berusahalah dengan keras, niscaya berkah akan sahabat peroleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk mandiri, maka janganlah sahabat berpangku tangan di rumah, karena sesungguhnya sifat malas untuk bekerja adalah bisikan syaitan yang terkutuk. Syaitan meniupkan rasa malas kepada manusia agar meninggalkan usaha dan ikhtiar untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membangun toleransi kepada pasangan. Sikap ini dibutuhkan dalam berumah tangga. Ketika sudah menikah dan hidup bersama dengan pasangan, sahabat harus bisa saling memahami dan meninggalkan jauh-jauh ego sahabat. Terlebih jika sahabat juga masih tinggal bersama mertua, kakak, atau adik ipar, maupun saudara dari sahabat. Sahabat harus bisa menjaga sikap baik dengan mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sahabat merupakan anggota baru yang perlu untuk menyesuaikan diri dengan mereka. Bangunlah komunikasi yang baik dengan mereka menggunakan bahasa yang santun. Hargailah perbedaan yang ada di antara sahabat dan mereka. Yang ketiga yang perlu sahabat ingat adalah pernikahan merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Sayyidah Fatimah ketika akan menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seluruh yang berada di dalam dunia ini tidak lepas dan tidak bisa terlepas dari kuasa dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pernikahan hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah memiliki sistem tersendiri bagi suami dan istri yang dapat mengikuti alur dari sistem tersebut, maka niscaya pernikahannya akan langgeng hingga ajal memisahkan. Akan tetapi, jika suami dan istri tidak mampu mengikuti aliran, tidak mampu mengikuti alur sistem tersebut, besar kemungkinan pernikahan tersebut tidak dapat bertahan dan akhirnya berujung perceraian. Yang keempat, yang perlu sahabat ingat adalah pernikahan merupakan sarana memperoleh keturunan. Nasihat inilah yang ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah Az-Zahra.
Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menikah dengan wanita yang subur dan dapat melahirkan banyak anak. Poin dari hadis tersebut tidak hanya untuk memperoleh keturunan saja, namun juga memiliki keturunan yang beriman, berilmu dan bertakwa. Hal kelima yang bisa sahabat ingat adalah dengan pernikahan dapat mempererat tali persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dengan menikah dapat mempererat tali kekerabatan. Pernikahan tidak hanya melibatkan dua insan ciptaan Allah Subhanahu wa taala saja, melainkan juga dengan keluarga besarnya. Dalam Islam, salah satu rukun nikahnya adalah wali, terutama untuk pengantin wanita. Dengan demikian, dua keluarga yang bersangkutan tersebut akan memiliki ikatan yang erat. Berikutnya yang perlu sahabat ingat adalah walaupun sudah menikah, harus tetap berbakti kepada orang tua. Meskipun telah membangun rumah tangga sendiri, sahabat tetaplah anak dari orang tua sahabat. Jangan sampai sahabat menelantarkan bapak dan ibu yang telah merawat dan membesarkan sahabat. Salah satu kunci sukses dalam membina keluarga adalah berbakti kepada orang tua, baik orang tua sendiri maupun kepada mertua. Cinta seorang suami kepada orang tuanya tidak boleh dikalahkan oleh cinta kepada istrinya. Akan tetapi, cinta seorang istri kepada suaminya boleh mengalahkan cintanya kepada orang tuanya. Sebab, jika seorang istri berbakti kepada suaminya, berarti ia juga berbakti kepada orang tuanya. Jika sahabat sudah memiliki rumah sendiri, tengoklah orang tua sahabat, terlebih jika jarak rumah sahabat dan orang tua maupun mertua tidak terlalu jauh. Pastikan kebutuhannya tercukupi dan mereka dalam keadaan sehat. Jika jaraknya cukup jauh, setidaknya sahabat menanyakan keadaan mereka, bisa melalui telepon atau video call. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.